Saudara, proses seleksi jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Kepri masih berjalan, namun dalam proses seleksi ini dikritisi dari salah satu pengamat kebijakan administrasi publik di Tanjung Pinang, khususnya terkait keterbukaan informasi dan kompetensi panitia seleksi Sekda Kepri untuk Ansar Marlin tersebut. Salah satu akademisi di Umrah Tanjung Pinang, Alfiandri, yang juga pengamat kebijakan administrasi publik, menyoroti beberapa hal terkait seleksi pejabat media untuk jabatan Sekda Kepri yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan. Adapun dua hal yang menjadi sorotan pengamat tersebut ialah terkait keterbukaan informasi nama-nama panitia seleksi Sekda Kepri dan adanya indikasi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 110 Ayat 4 tentang aparatur sipil negara yang berbunyi panitia seleksi dipilih dan diangkat pejabat pembina kepegawaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kompetensi, rekam jejak, integritas moral, dan netralitas melalui proses yang terbuka. Di dalam kegiatan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi media ini itu yang menjadi pertanyaan publik. Nah, sempat tertutup ya, hampir tidak bisa diakses, bahkan anggota DPRD sekalipun tidak bisa mendapatkan informasi. Setelah saya munculkan ya pertanyaan dan bahkan saya bikinkan pernyataan sesuai sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, saya mengacu kepada pasal 110 ayat 4 ya. Pansel itu harus memiliki kompetensi ya, kemampuan di dalam proses untuk menseleksi orang. Tapi pansel juga harus mendapatkan informasi ya oleh publik siapa-siapa saja, dan itu harus terbuka. Lebih lanjut, kandidat Dr. S3 Ilmu Administrasi Universitas Indonesia tersebut juga mempertanyakan terkait kompetensi pansel yang saat ini bertugas menyeleksi 8 orang pejabat calon Sekda Kepri tersebut. Lantaran ia menilai dari 3 unsur akademisi yang menjadi pansel tidak memiliki dasar pendidikan terkait kebijakan publik maupun kepegawaian, sehingga ia meragukan kecakapan anggota pansel yang saat ini bertugas. Bisa kita peroleh. Dan mungkin barangkali menjadi sebuah pertanyaan lagi dari 5 orang ini, ya kan? Apakah betul-betul nanti akan menjalankan fungsi panselnya secara terintegrasi yang tinggi ya? Artinya nilai-nilai integritasnya ya, komitmen profesionalismenya juga akan dipertanyakan oleh pemangku kepentingan, karena kalau sempat tertutup kemarin kan sempat menjadi sebuah pertanyaan ya, mengapa ditutup ya? Karena kalau seandainya nanti muncul dari 8 peserta, muncul 3, orang akan bertanya, prosesnya seperti apa? Lalu penetapannya itu bagaimana? Justru nanti akan menjadikan pertanyaan, apakah penilaian itu objektif atau subjektif? Apakah tidak terlepas dari politik tendensius? Ya? Adapun nama-nama pansel seleksi Sekda Kepri antara lain, Hamdani yang merupakan staf ahli Kementerian Ekonomi, Imas Sukmaria merupakan sekretaris utama Badan Kepegawaian Negara, Aras Mulyadi merupakan rektor Unri, Agung Damar Syakti merupakan rektor Umrah, dan terakhir Pauzi merupakan salah satu dosen Steinsar Tanjung Pinang. Terlepas dari isu politik, kepentingan antara gubernur dan wakil gubernur Kepri yang bergulir, ia berharap agar proses seleksi Sekda Kepri ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga jika nantinya terjadi sengketa dapat dipertanggungjawabkan oleh pansel, sehingga mampu melahirkan Sekda yang mampu membantu kepala daerah mengatasi permasalahan di Kepri, terutama di masa pandemi COVID-19. Alfonsius melaporkan dari Tanjung Pinang.